terima kasih untuk kesempatannya berbicara mengenai bagaimana metode pengajaran Yesus menggunakan ilmu logika. Betul, Mika? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya berbicara mengenai bagaimana metode pengajaran Yesus menggunakan ilmu logika. Ada sebuah frasa yaitu Yesus sang ahli logika, dan secara tata bahasa Lately I'm not the same. I found a stranger calling out my name. Have a feeling you will be so proud, and he's gonna leave me now, but he's not you. Halo, shalom dan selamat siang. Selamat berjumpa dengan kami kelompok 3 akan mendiskusikan bagaimana Yesus menggunakan logika dalam mengajar dan berargumentasi. Di video kali ini kami akan membagi 2 sesi. Sesi pertama yaitu narasumber kita yang pertama Nufira Tando, dan narasumber kita yang kedua yaitu Novi Arsibala, dan video yang sesi yang kedua yaitu narasumber pertama Jumianto Sangga, dan narasumber kita yang kedua yaitu Krisna Lisna. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk dalam penjelasan mengenai materi pada sesi pertama. Lately I'm not the same. I found a stranger calling out my name. Shalom dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya tentang mengenai cara Yesus menggunakan logika dalam mengajar dan berargumentasi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita yang pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian metode mengajar dan logika. Dengan waktu dan kesempatan, saya persilakan kepada narasumber kita yang pertama. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode mengajar dan logika. Jadi metode ini biasa juga disebut dengan teknik. Nah, metode merupakan alat dan sarana untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga tidak jarang seseorang sering menggunakan metode atau teknik tertentu dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, lalu kalau kita berbicara tentang mengajar ini adalah suatu proses komunikasi dua arah yang di dalamnya terdapat seorang guru sebagai pengajar dan seorang siswa sebagai pelajar yang akan memperoleh sebuah pengetahuan atau ilmu. Nah, lalu jika kita berbicara tentang logika ini berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita berbicara dalam pengajaran Yesus juga menggunakan metode dan bahkan menggunakan logika dalam mengajar. Karena dalam pengajaran Yesus, ia ingin mencapai sebuah tujuan tertentu. Dan tidak jarang seorang murid-muridnya juga mengatakan bahwa Yesus adalah guru karena ia memberikan pengetahuan tentang apa yang dikehendaki Allah melalui pengajarannya, sehingga murid-muridnya bisa tahu apa sebenarnya pengetahuan apa sebenarnya yang dikehendaki Allah dalam kehidupan umat manusia. Dan bahkan karena Yesus menggunakan metode dan bahkan logika yang sangat menarik, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong dan bahkan menyukai pengajaran Yesus. Karena itu tadi saya katakan bahwa ia menggunakan sebuah metode pengajaran yang sangat menarik. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Diucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang pertama yang telah menjelaskan pengertian metode mengajar dan logika. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana metode pengajaran Yesus menggunakan ilmu logika di
diberikan kesempatan kepada narasumber kita yang kedua untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan ini. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya berbicara mengenai metode pengajaran Yesus menggunakan ilmu logika. Ada sebuah frasa yaitu Yesus sang ahli logika, dan secara tata bahasa frasa tersebut tidaklah salah. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai muridnya yaitu bagaimana kita melihat Yesus sebagai sang guru. Nah, kita sebagai muridnya perlu melihat cara Yesus menggunakan ilmu logika di dalam pengajarannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman ada 9 metode yang digunakan oleh Yesus di dalam pengajarannya. Metode yang pertama yaitu ceramah. Metode ceramah Yesus bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan kepada murid-muridnya atau menafsirkan pengetahuan. Metode ceramah yang diterapkan oleh Yesus sangat jelas di dalam peristiwa khotbah di bukit, di mana Yesus berbicara langsung kepada murid-muridnya. Di saat itu Yesus aktif dan murid-muridnya pasif. Itu merupakan salah satu ciri dari ceramah, sehingga metode ceramah adalah metode yang digunakan oleh Yesus untuk mengkomunikasikan materi. Metode yang kedua yaitu bimbingan. Yesus mengajar murid-muridnya dengan ceramah disertai dengan bimbingan pada mereka. Yesus berceramah kepada murid-muridnya kemudian membimbing mereka untuk mengamalkannya. Sebagai contoh, metode pembimbingan dalam pengajaran Yesus tampak dalam percakapannya dengan perempuan Samaria. Bisa kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-42. Yesus menjelaskan dengan membimbing untuk menyelesaikan konflik sosial, budaya, dan agama antara orang Samaria dan Yahudi. Metode ini jelas ketika Yesus membimbing perempuan Samaria dalam hal agama dan teologi. Yesus membimbing dengan meluruskan kepercayaan perempuan Samaria tentang tempat penyembahan. Dan metode yang ketiga yaitu menghafal. Dalam Alkitab, Yesus memang tidak memerintahkan secara khusus kepada murid-muridnya untuk menghafal ayat-ayat tertentu dalam kitab suci. Namun metode untuk menghafal sangat penting bagi murid-muridnya secara pribadi. Metode menghafal tersebut tidak lepas dari anak-anak Yahudi yang belajar, yaitu dengan menghafal apa yang diucapkan oleh orang tua mereka. Kebiasaan Yahudi ini disebut dengan tradisi lisan atau tradisi oral. Dalam tradisi oral ini menunjukkan bahwa ingatan orang-orang Yahudi sangat kuat. Metode yang kelima yaitu percakapan. Yesus dalam pengajarannya juga menggunakan metode percakapan. Metode percakapan tidak hanya dilakukan Yesus kepada murid-muridnya atau pengikutnya, tetapi juga kepada orang-orang Farisi yang tidak percaya. Juga Yesus melakukan pengajarannya kepada orang-orang yang berdosa. Sebagai contoh, Yesus mengadakan percakapan dengan perempuan Samaria dan dengan Nikodemus. Metode percakapan ini dapat ditemukan di dalam kitab Injil. Metode percakapan yang dipakai oleh Yesus merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan jawaban dan pertanyaan dalam pengajarannya. Metode keenam yaitu teladan. Pengajaran Yesus dengan metode teladan nampak pada Yesus mengajar tentang berdoa. Teladan Yesus di dalam mengajar murid-muridnya sangat nyata ketika Yesus ada di Taman Getsemani untuk bergumul di dalam doanya. Dan metode yang ketujuh yaitu perjumpaan. Di dalam melakukan pengajarannya, metode perjumpaan sering digunakan Yesus. Misalnya, Yesus melakukan perjumpaan untuk melakukan penyembuhan, baik kepada orang sakit, orang buta, dan melalui beberapa undangan untuk makan bersama. Metode yang kedelapan, perbuatan simbolis. Sebelum Yesus mengadakan pelayanan di depan umum, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan perbuatan simbolis. Metode yang kesembilan yaitu metode kontekstual. Yang dimaksud dengan metode kontekstual di sini adalah metode Yesus dalam melayani orang-orang buta. Sebab dalam penerapan metode yang dipakai oleh Yesus terhadap menyembuhkan orang buta yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda.
Maka metode Yesus ini perlu mendapat perhatian khusus, yaitu bagaimana Yesus memperhatikan atau melayani beberapa orang buta, karena orang buta memerlukan perhatian khusus. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai metode pengajaran Yesus menggunakan ilmu logika. Sekian dan terima kasih. Ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang kedua yang telah menjelaskan bagaimana metode pengajaran Yesus menggunakan ilmu logika. Dan dari penjelasan narasumber kita yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa metode pengajaran adalah alat atau sarana untuk mencapai satu tujuan tertentu. Metode pengajaran juga dipakai oleh Yesus. Di dalam mengajar ada berbagai macam metode yang diterapkan oleh Yesus, yaitu saat mengajar diantaranya melakukan ceramah, membimbing, menceritakan perumpamaan, berdialog, dan sebagainya. Yesus juga menggunakan metode ilmu logika dalam melakukan pengajarannya, yaitu dimulai dari pemanggilan 12 orang untuk menjadi pengikutnya. Proses pengajaran Yesus secara otomatis terjadi setelah panggilan murid-murid. Secara logika, Yesus memulai pembelajaran teologi kepada para murid. Yesus mengajar dan memberikan pengajaran kepada murid-murid bukan hanya melalui perkataannya, tetapi yang lebih penting adalah melalui yang hidup dan tindakan-tindakan Yesus yang dapat dilihat dan dialami oleh murid-murid secara langsung. Demikian hasil diskusi kita pada saat ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan penjelasan dari dua pertanyaan. Dan Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Lately I'm not the same. I found a stranger calling out my name. Baik, kita akan masuk dalam sesi yang kedua, di mana dalam sesi yang kedua ini kita akan membahas mengenai metode argumentasi Yesus menggunakan ilmu logika. Di sesi kedua ini ada dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Jumianto Sangga dan Saudari Risna Lisna. Yang pertama kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang pertama yaitu Jumianto Sangga. Apa saja sih yang menjadi metode argumentasi Yesus menggunakan ilmu logika itu? Kepada narasumber kita yang pertama dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai argumentasi. Jadi argumentasi adalah turunan dari verba to argue, yang artinya membuktikan atau menyampaikan sebuah alasan yang dapat meyakinkan seseorang atau pembaca. Jadi argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, suatu pendirian atau sebuah gagasan. Di sini saya akan menjelaskan metode apa yang digunakan oleh Yesus. Argumentasi apa? Jadi yang pertama itu Yesus menggunakan hukum-hukum logika secara konsisten dalam berbagai jenis pengajarannya. Aksioma logika tersebut dikenal dengan sebutan hukum-hukum logika atau the law of logic. Jadi hukum-hukum ini bersifat universal atau bersifat umum, bersifat mendasar, bersifat benar, dan tidak dapat disangkal. Jadi karena itu logika ini bersifat universal dan tunggal untuk semua bidang ilmu pengetahuan termasuk teologi. Jadi hukum logika ini yang dimaksudkan di sini ialah hukum-hukum logika yang dicetuskan oleh salah satu tokoh, yaitu Aristoteles, yaitu hukum identitas, hukum tidak ada jalan tengah, dan hukum kontradiksi. Jadi hukum yang terakhir ini biasa juga disebut dengan hukum non kontradiksi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum identitas. Jadi hukum identitas ini dapat diartikan secara simbolis, yaitu A berimplikasi A atau B berimplikasi B, yang artinya bahwa
hukum penalaran ini menyatakan identitas dari sesuatu sebagai sesuatu itu. Contohnya batu sebagai batu, air sebagai air. Bukan malah sebaliknya, air sebagai batu atau batu sebagai air, melainkan air sebagai air, batu sebagai batu. Kata lainnya dari hal ini adalah hukum identitas ini menyatakan bahwa kalau suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan itu benar. Atau setiap proposisi berimplikasi atau berarti dirinya sendiri. Yesus sendiri menggunakan hukum identitas dalam banyak pengajarannya. Bahkan seluruh perkataan dan pengajaran Yesus mengandung hukum ini. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Jika tidak demikian, maka kata apapun yang dimaksudkan oleh Yesus bisa berarti apa saja atau tidak memiliki arti apapun. Misalnya, saat Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, maka yang ia maksud adalah benar-benar sebuah perasaan damai, perasaan senang ataupun perasaan sukacita yang patut dirasakan oleh seseorang yang takut kepada Tuhan. Bukan sebuah perasaan yang lain yang dirasakan oleh jenis orang lain. Implikasinya adalah jika sebuah kata bisa berarti apa saja untuk memiliki arti yang pasti, maka kata tersebut tidak memiliki arti sama sekali. Yesus memperhatikan implikasi ini dengan sangat baik, dengan sangat teliti. Salah satu perkataan atau ajaran Yesus yang paling terkenal untuk menggambarkan bagaimana ia menggunakan hukum ini secara ketat dalam perkataannya adalah terdapat dalam Matius 5 ayat 37. Di situ dikatakan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang artinya bahwa ketika kita mengatakan bahwa ini benar, berarti itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Jika tidak, berarti tidak. Bukan melawan firman Tuhan. Kalau memang itu salah, baru kita anggap benar. Pada ayat ini ditegaskan tentang identitas dari ya. Hendaklah kita katakan ya ataupun tidak, hendaklah kita katakan tidak. Dengan demikian, setiap kata dan kalimat yang Yesus gunakan untuk mengidentifikasi sesuatu mengidentifikasi sesuatu atau bukan sesuatu merupakan bukti bahwa ia secara keseluruhan menggunakan hukum identitas. Demikian yang saya sampaikan. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih dari pembahasan dari narasumber kita yang pertama. Kita akan melanjutkan pada narasumber kita yang kedua, yaitu Lisna. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan metode argumentasi Yesus menggunakan ilmu logika. Metode yang kedua di sini, di mana Yesus menggunakan banyak bentuk penalaran dalam berargumentasi secara konsisten. Di sini Yesus menggunakan argumentasinya dalam pengajarannya tentang hal kekhawatiran, di mana ia menyatakan bahwa jika burung-burung di langit dipelihara Allah, dan jika bunga bakung dan rumput-rumput didandani Allah, betapa lebih berharganya manusia di mata Allah. Karena itu janganlah khawatir. Sangat jelas dalam ayat firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dan Lukas
pasal 12 ayat 22 sampai 31. Nah, berikutnya Yesus juga menggunakan argumentasi dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat soal menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, dalam hal ini Yesus menyatakan bahwa dalam setiap kesempatan yang berbeda bahwa jika menangkap dan menyelamatkan domba yang terjatuh ke lubang serta membawa lembu dan keledai untuk minum serta melakukan sunat pada hari Sabat, apalagi menyembuhkan seorang manusia serta menyelamatkan manusia pada hari Sabat. Nah, yang metode yang ketiga yaitu Yesus memberikan keteladanan tidak hanya dari perkataan tetapi juga tindakan secara konsisten. Nah, Yesus tidak hanya menunjukkan bahwa ia konsisten dalam hal pengajaran, tetapi secara praksis diterapkan melalui moralitasnya. Ia terapkan melalui moralitas Yesus. Nah, jika Yesus mengajarkan kasih dan mengasihi, tetapi ia sendiri memilih untuk tidak menolong dan menyembuhkan seseorang, bahkan jika itu terjadi pada hari Sabat, maka tentu ia tidak konsisten secara logis. Jadi, di satu sisi, Yesus memiliki dan menggunakan intelektualnya secara ketat logika. Nah, ketika ia mengajar dan berargumentasi dengan orang-orang, Yesus tidak mengesampingkan bahwa pentingnya menggunakan bentuk penalaran yang logis dan valid. Nah, jadi itu tidaklah mengherankan karena kemampuan-kemampuan serta pencapaian-pencapaian intelektualnya di dunia berakar di dalam Kristus yang Maha Tahu, Maha Hadir dan Maha Kuasa. Nah, di sisi lainnya, Yesus juga memberikan pengajaran melalui pemberian teladan dan contoh bagi para rasul dan orang-orang lain. Jadi intinya di sini bahwa konsistensi Yesus ini tidak hanya tampak pada dalam kata-kata, tapi juga ia mengimplementasikannya pada perbuatan atau melalui perbuatan dan tindakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari narasumber kita yang kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode-metode yang telah dijelaskan oleh narasumber kita yang pertama dan yang kedua, bahwa pembuktian memberikan sumbangsi besar bagi pemahaman tentang bagaimana Yesus mendasari dan mengungkapkan pendapatnya. Saat ia menjawab pertanyaan lawan, mengajukan argumen-argumen, mengubah alur diskusi, mengajak orang lain untuk percaya dan mengikutinya, menyingkapkan dan mengajarkan tentang kebenaran, Yesus benar-benar menyusun dan menyampaikannya semua itu dengan rapi atau apik. Yesus tidak sekedar menyampaikan pendapat di muka umum tanpa latar belakang pemikiran yang jelas. Ia juga menggunakan argumen yang valid dan benar serta metode yang selalu kontekstual, sesuai dengan siapa ia berbicara.